اللهم صل وسلم وبارك على في الدنيا ومولانا في الأخرى من خارج
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Ibu-ibu jamaah hari masyarakat Masjid Suraya Salam serta pendengar salam yang berada. Sebelum kita mengikuti organisasi pada hari ini, kami sampaikan hasil selawatan pada hari kemarin yang sudah kami terima tanggal 26 Maret 2023 sebesar 529.000 rupiah. Nah, saya dosa kepada mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah diberikan. Semoga kita semua biasa dari kegiatan kami nomor dari mereka dan dari pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami informasikan ceramah pada pagi hari ini Bapak sampaikan di menit 10 sampai jam 10 lewat 40 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ba'aul untuk yang hadir. Yang sama akan dipimpin oleh Bapak Dr. Muhammad Akhil. Kemudian di jam 11.00 sampai jam 12.00 insya Allah kita akan sama-sama mengikuti pelajaran tilawati bulan kedua. Oke teman sekalian, selanjutnya langsung saja kita ikuti persiapan pagi hari ini
yang Allah sampaikan dari Bapak Dr. Salih Menagih. Itu kepada beliau. Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan yang paling tinggi adalah nikmat keimanan. Karena dengan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mulai pagi sampai sekarang ini masih tetap kita berada di masjid yang kita cinta ini dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu kegiatan majelis taklim. Meskipun kita tahu bahwa ibu-ibu itu kalau bulan puasa adalah super sibuk, ya, yang tentu saja mungkin hari Minggu biasanya kan ya orang pada istirahat, libur, tapi alhamdulillah ibu masih setia. Ya, apalagi mungkin tadi subuh bangun jam 3:30 atau jam 3. Ya, kalau bapaknya kan nanti bangunnya jam mau makan. Ya. Tapi itu adalah semua ibadah, Bu. Ibu bangun jam 3 meskipun mungkin tidak sholat tahajud, tapi itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Dan pahalanya sangat tinggi. Alhamdulillah, semua kita sehat. Kita sudah berada pada melewati sepertiga Ramadan. Cuma kalau sudah sepertiga Ramadan itu jamaah kita kelihatannya semakin maju, ya, berkurang. Kata Ustadz, katanya kalau bulan tarawih itu 1 sampai 10 itu ramainya di mana? Di masjid. Kalau 11 sampai 10 ramai di mana? Di mall. Karena ya ini sudah mulai saya lihat tadi lewat-lewat ini sudah ramai, ya. Syukur-syukur masih bisa puasa kalau pergi ke mall atau ke pasar, ya. Pasar pagi ini kan sudah mulai membludak, ya kan. Apalagi setelah menyatakan pandemi ini sudah bukan tidak ada, tapi ya dianggap sebagai sudah tidak genting lagi. 21 sampai 30 ramainya di mana? Di terminal, di bandara, di pelabuhan, mau pulang kampung. Ditambah lagi setelah Ramadan, ramainya di mana? Penggadaian, karena biasa ibu-ibu kalau pulang kampung ada banyak penggadaian. Ya, ini mudah-mudahan tidak, kan? Hadirin jamaah rahimakumullah, selawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Mudah-mudahan insyaallah syafaat beliau senantiasa tercurahkan kepada kita ila akhir zaman, sampai di akhirat insyaallah. Hadirin ibu-ibu yang saya
banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya ingin sedikit saling mewasiatkan, saya dan ibu-ibu, ya, karena kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada bulan Ramadan ini. Temanya adalah 3 amalan utama Ramadan yang merupakan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tujuan dari puasa itu di dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu tujuan akhirnya adalah agar supaya la'allakum tattaqun, agar supaya kita mendapatkan predikat takwa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang berpuasa itu mendapatkan predikat takwa? Jawabannya belum tentu. Iya. Tidak semua, karena dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qam min siyamin laysa lahu illal atash wal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya, nilai puasanya, kecuali hanya lapar dan dahaga. Ya, mudah-mudahan kita yang di sini insya Allah tidak seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umat ketika datang bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Yang dilakukan oleh Rasulullah kalau masuk bulan puasa adalah meningkatkan sholat. Ya, kalau sholat fardu pasti tidak, karena sudah jelas. Yang dimaksud sini adalah sholat sunnah. Sholat fardu jelas, nggak bisa ditambah-tambah, nggak bisa dikurangi. Tapi bagaimana meningkatkan sholat sunnah itu? Ya, termasuk adalah sholat sunnah tarawih ya. Nah, ini juga tradisi sebagian saudara-saudara kita itu, ya itu tadi, kalau bulan 1 awal-awal Ramadan, semua semangat. Nah, disinilah juga kita diuji sebenarnya. Semangat, tapi sekalinya malam ke-9, ke-11 mulai berkurang. Capek katanya. Berarti belum bisa mendapatkan capek. Berarti pergi sholat itu ya hanya karena euforia, karena ya. Padahal sebenarnya kalau bulan puasa itu sangat mudah kita melakukan amal kebajikan termasuk tarawih. Kenapa? Karena kita bareng-bareng, kita berjamaah, kita sama-sama ramai. Nah, biasanya kalau pekerjaan atau amal ibadah itu rame-rame itu agak mudah. Termasuk juga kita rame-rame ngaji mudah. Tapi kalau sendiri-sendiri kadang-kadang ya datang rasa malasnya ya. Apalagi kalau mau ngaji ada ya, kalau ibu-ibu mungkin dalah. Karena ibu-ibu saya lagi sini, alhamdulillah umur dia 60 ke atas. Kalau yang seperti muda-muda ini, kalau ada HP-nya mau ngaji, dengar-dengar, oh buka HP, mau ngaji, nggak jalan ngajinya, HP-nya yang jalan. Apalagi bunyi buka. Nah ini. Jadi bulan puasa itu mudah sekali kita, makanya mudah sekali kita melaksanakan amal kebajikan, karena kita rame-rame. Nah, kalau orang sudah rame-rame masih malas, apalagi di luar Ramadan itu. Ya, makanya kalau misalnya rajin pada saat Ramadan, ya biasanya agak mudah setelah Ramadan. Cuma ada juga ya setelah Ramadan ya disimpanlah mukenanya di lemari. Beli yang 1 jutaan hanya sekali dipakai. Ini juga ibu-ibu ini seperti dengan semut. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, ada surah namanya surah An-Naml, surah semut. Semut itu ada kehebatannya, persatuannya. Dan kalau dia ketemu itu semut sama teman-temannya, dia angkat kakinya satu di depan, itu pertanda salam. Ya, subhana man razaqana wa la yansana.
diucapkan semut kalau ketemu dengan temannya, dia angkat hormat kepada teman-temannya itu dalam bentuk salam. Kemudian dia baca subhana man razaqana wa la yansana. Maha suci Allah yang Allah memberikan kepada kami rezeki dan tidak melupakan kami. Tapi ada kelemahannya semut. Kelemahannya semut itu mengumpulkan banyak makanan di sarangnya, padahal umurnya itu tidak panjang. Nah, ternyata juga manusia ada bersifat semut, mengumpulkan banyak harta. Kalau dilihat bajunya di lemari itu senangnya sekali, padahal bajunya di situ ada 1-2 tahun tidak pernah dipakai. Ibu-ibu biasanya mau pengantin, setiap pengantin ganti baju. Ya, padahal bajunya itu dipakai sekali aja pada saat pengantinan itu, bikin baju seragam. Padahal bertumpuk-tumpuk di lemarinya. Ya, saya juga punya istri juga, kadang-kadang seperti itu. Itu naluri yang mungkin Bu ya. Nah, ini kan mubazir ya, termasuk juga ini ibu-ibu. Ramadan ini kan, Ramadan sebenarnya mengajarkan kesederhanaan. Tapi kadang-kadang ibu-ibu kalau dia pergi ke pasar Ramadan tidak terkendali belanjanya. Kenapa? Di rumah itu cuma 4 orang yang buka puasa. Suami, istri, anak 2. Kalau anak itu kan biasa juga beli sendiri, COD. Ya. Padahal dibelikan juga anak. Beli cendol, es kelapa, itu baru buka puasa. Ya, beli bika. Itu 5 macam untuk buka puasa, padahal yang dimakan cuma 1. Sudah minum air putih 1 gelas, makan cendol 1 gelas, sudah kenyang Bu ya. Untuk makan malam, sate, rendang, ikan bakar, coto Makassar misalnya. Padahal bapaknya ini umurnya sudah di atas 50. Kalau sudah di atas 50 itu kan gairah makan itu sudah, katanya nanti persiapan untuk subuh. Kalau subuh itu ya, kalau subuh seperti saya, umur saya 53, paling ya kalau anak-anak juga bikin Indomie diambil sedikit. Tadi ikan bakarnya itu ya dijilat aja. Akhirnya apa? Disimpan di kulkas, nanti sebentar sore. Sorenya akan dicari lagi yang baru-baru karena tidak dimakan lagi yang keras-keras itu. Hanya apa? Mau dikasih tetangga, nggak enak juga nanti bilang tetangga, Pak, seandainya tidak ada yang keras-keras nggak dikasih kita. Akhirnya apa? Nggak dimakan. Anak pasti nggak makan juga. Kalau anak-anak kan pesan juga, ya KFC, hotdog, ya macam-macam pisang. Nah, anak sekarang nggak mau makan ikan bakar, anak zaman now ya. Akhirnya orang tua, tukang sapu bersih, kita kan tidak bisa kita habisin. Cari juga yang baru. Akhirnya apa? Kalau tidak dimakan dibuang, itu namanya sudah mubazir. Mubazir itu apa? Kalau ikhwan syaitan, kalau syaitan yurabbi kafura. Kemubaziran. Ini kadang-kadang kita tidak ada sadar. Saya nyampaikan kepada ibu-ibu, ya kalau pergi ke pasar Ramadan jangan terlalu banyak uang dibawa. Ada bisikan-bisikan, beli ini. Karena yang mendorong itu tuh nafsu. Nafsu. Wah, kalau kita lewat di pasar Ramadan itu, waduh, enak semua dilihat ya. Saya sendiri, wah enaknya itu sate, enaknya itu kue, enaknya itu, wah macam-macam. Padahal sampai di rumah, ya paling-paling 2 macam, paling tinggi kita bisa makan. Ya. Nanti katanya pulang tarawih kan 9:30, sudah mau tidur, nggak sempat lagi makan. Subuh nggak bisa lagi, paling minum teh 1 cangkir, akhirnya sisalah semua ini. Ya untung kalau sebelum buka puasa dikasihlah tetangga, tapi tetangga juga banyak kan, jadi ya dicarilah fakir miskin lah misalnya. Nah ini, jadi sholat kita meningkat. Nah termasuk sholat sunnah rawatib. Berapa sholat sunnah rawatib? Dalam hadis Rasulullah SAW disebut, man sholla isnata asyarata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Kata Rasulullah, siapa yang memelihara selama hidupnya sholat sunat 12 rakaat, kata
Rasulullah, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan suatu istana di surga. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat sunat fajar. Kemudian arba'ah qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. 12. Ini salat sunnah rawatib itu terkait dengan salat fardu. Salat sunnah rawatib itu ada apa? Sebagai penyempurna terhadap salat wajib kita. Karena jangan sampai salat wajib kita tadi, misalnya kita salat subuh, tapi tidak sempurna salat subuh kita. Mungkin ada sunnah-sunnah yang kita tinggalkan, atau ingatan kita melayang kemana-mana. Nah inilah sebagai penambal terhadap sholat wajib kita adalah sholat sunnah rawatib, untuk menyempurnakan kesempurnaan daripada sholat fardu kita. Nah kalau cuma sholat fardu saja tidak ada sholat sunnah rawatib, maka berarti kalau ada kekurangan di sholat fardu kita, ya kurang begitu saja. Misalnya baju kita ini tidak ada persiapan untuk ditambal, dijahit, maka ya dipakai saja begitu robek, meskipun ya sah-sah saja dipakai, tetapi tidak, kurang bagus. Nah untuk mengantisipasi sholat fardu kita bisa lebih sempurna, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah sholat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum fajar. Ya, sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi ada juga hadis mengatakan 10. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ya kita lihat rata-rata orang 2 rakaat ya. Tapi hadis Rasulullah ini mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi ada juga hadis dari Ibnu Umar 10. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu salat sunat rawatib. Tapi ada juga salat sunat setelah atau sebelum salat fardu. Tapi itu bukan salat rawatib, sunat rawatib. Dia sunat mutlak. Tapi dilakukan pada saat setelah kita atau sebelum kita melakukan salat fardu. Ya, misalnya sholat antara azan dengan iqamah, yaitu pada saat sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib. Tapi ada juga tidak langsung qamat setelah azan qamat. Tapi saya lihat rata-rata di sini ya sebelum iqamah, ya ada jeda untuk memberikan kesempatan kepada saudara kita yang mau sholat sunat. Nggak apa-apa. Itu sholat sunat mutlak. Bahkan ada hadis Rasulullah, man hafaza ala arba'in qabla zuhri wa arba' ba'daha haramallahu lahu niran. Kata Rasulullah, siapa yang menjaga sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur wa arba' ba'daha haramallahu lahu nar, 4 rakaat setelah zuhur, Allah mengharamkan orang itu masuk dalam neraka. Kalau kita ini untuk sholat 2 rakaat, ya alhamdulillah kan. Kenapa? Ada juga assalamualaikum, apalagi kalau misalnya banyak kerjaan ya. Udah, ya sempatkanlah. Kan sholat sunat itu paling 2-3 menit ya Bu ya. Kalaupun tidak bisa 4 rakaat, 2 rakaat. Kata Rasulullah tadi, siapa yang menjaga 12 rakaat ini atau 10 rakaat salat rawatib itu, kata Rasulullah, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Kita akan dibangunkan oleh Allah
istana di dalam surga. Siapa yang tidak mau kita bangunkan istana dalam surga? Bahkan hadis tentang fadilahnya salat sunnah subuh fajar itu, siapa yang salat sunnah fajar 2 rakaat, pahalanya itu lebih besar, lebih khair minad dunya wa ma fiha, lebih afdal daripada, lebih tinggi nilainya daripada dunia seisinya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah ini, jadi kita tingkatkan ini. Setelah kita sholat fardu, sholat sunnah. Termasuk misalnya sholat sunnah sebelum asar, meskipun tidak terkategori sebagai sunnah rawatib. Ya, tapi sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu. Kemudian termasuk adalah sholat duha. Ya, bahkan Rasulullah SAW di sini istilahnya adalah sholat isyraq. Man shallal ghadata fi jama'atin tsumma qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a asy-syams tsumma shalla rak'atayn kana lahu ka'ajri hajjati wa umratin tammatan. Siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk yazkurullah, duduk berzikir kepada Allah. Berzikir itu bukan hanya baca la ilaha illallah, termasuk ngaji, termasuk adalah pengajian, taklim subuh sampai terbitnya matahari. Ya kalau kita di sini kan subuhnya jam 5, itu ada yang katakan 1 jam lebih, berarti sekitar jam 6:30 lah, atau jam 6 lewat lah sedikit. Ya, sudah terbit matahari. Ya, sudah isyraq. Maka kemudian dia sholat 2 rakaat. Pahalanya berapa? Kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Seperti pahalanya haji dan umrah. Ini pahalanya bukan haji. Jangan sampai dia mau sholat isyraq, katanya saya mau haji. Setelah sholat isyraq digelar ibu hajah. Bukan pahalanya. Ya, karena juga makanya kalau ibu ya tidak ada finansialnya, tidak ada dananya untuk bisa umrah dan haji, ya gitu aja. Tapi ya kan kadang-kadang kita ini kan mau digelar haji ya. Kalau tidak haji nanti dikasih undangan ya tidak keren lah. Biasanya ibu-ibu gitu kan. Kalau ada undangan tidak ada nama hajinya ditolak. Kalaupun dia datang nanti isinya berapa? Kalau dulunya diisi 100, kasih 20 lah. Masa haji saya tidak dikasih haji di situ aja. Berarti kan haji ini gara-gara gelar ini. Mudah-mudahan tidak ada di sini lah. Ya. Kan haji itu, istilah haji itu, gelar itu, nama haji atau haji itu hanya Indonesia lah, Malaysia. Di Arab itu tidak ada. Ya. Termasuk guru saya, Profesor Quraish Shihab, itu tidak pernah dipanggil-panggil Pak Haji, padahal lama tinggal di sana di Mesir berkali-kali naik haji. Kalau kita ini gila gelar haji lah. Tapi mudah-mudahan tidak seperti kita di sini, insyaallah. Hadirin jamaah rahmatullah. Bahkan salat duha jadi dikerjakan pada saat terbit matahari. Bagaimana kalau saya mau lagi lanjut setelah misalnya jam 8 mau salat duha? Nggak apa-apa lagi. Karena salat duha itu sampai sekitar jam 11. Sebelum masuk salat duha. Berarti salat duha itu bukan hanya jam 7, jam 8. Nah, salat duha itu sebagai pengganti zikir anggota badan kita. Manusia itu memiliki 360 sendi. Setiap sendinya hendaknya dikeluarkan sedekah. Nah, bisakah kita bersedekah 360? Bisa mungkin sih, taruhlah kita bersedekah 100.000 rupiah. Berarti kali 360 untuk mengganti sedekahnya sendi kita 360, berarti 36.000. Ya. Tapi dengan sholat duha 2 rakaat itu adalah sebagai pengganti zikirnya anggota tubuh kita yang 360 itu sendi kita. Kata Rasulullah,
Setiap sendi tubuh setiap orang di antara kamu harus disedekahi pada setiap harinya. Mengucapkan satu kali subhanallah sama dengan satu sedekah. Alhamdulillah satu sedekah. La ilaha illallah satu sedekah. Allahu Akbar satu sedekah. Dan kemudian semua itu dapat dicukupi dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha, kata Rasul. Kalaupun misalnya kita, tapi tidak apa-apa juga kita la ilaha illallah. Mungkin sementara kita nyicip la ilaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bahkan disebutkan dalam hadis ada 2 kalimat yang sangat mudah diucapkan, timbangannya insya Allah tapi berat. Bahkan ucapan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Itu kalau diucapkan itu berapa detik? Sekali saja itu timbangannya berat, tapi mudah diucapkan. Daripada cerita-cerita orang, wah, itu kan biasanya sekarang ini mulai banyak gosip-gosip ini. Menjelang datangnya THR. Ya itu kalau kita nanti begini, ya sudahlah subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian salat duha itu dibangunkan istana dari emas kita di akhirat. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga salat duha maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Ya, kita jaga. Kalaupun misalnya kita tidak bisa rutin lah. Ya, kita mulai 1 kali seminggu. Akhirnya meningkat lagi, kan itu peningkatan. 2 kali seminggu, 3 kali, akhirnya bisa setiap hari. Ya memang untuk memulai sesuatu itu tidak bisa langsung hari ini setiap bulan ini setiap hari. Tapi setelah Ramadan tidak lagi dilupa. Karena mungkin setelah Lebaran dia sudah kemana-mana ziarah, nggak sempat lagi salat duha, ya lupa lagi. Ya, kita kembalikan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya mempermudah datangnya rezeki. Jadi yang selama ini kita tahu bahwa salat duha itu adalah hanya sekedar mempermudah datangnya rezeki. Bahkan salat duha itu bisa menjadi penghalang terhadap datangnya suatu musibah secara umum. Misalnya mungkin tiba-tiba kita jatuh naik motor, tapi pada saat jatuh kita tidak apa-apa. Mungkin karena pengaruh daripada salat duha kita. Kan kadang-kadang, loh saya tadi jatuh, stang kakinya motor saya kok patah, tapi saya kok enggak apa-apa. Coba ingat-ingat. Karena ternyata kebaikan-kebaikan kita yang lakukan itu bisa menjadi penolong, termasuk adalah salat duha. Ya ibu-ibu mungkin ya sebelum mencuci pakaian, salat duha dulu. Kan waktunya sampai jam 11 lah, atau menjelang zuhur lah. 2 rakaat minimal. Bisa juga 4 rakaat sampai semampu kita. Ya taruhlah kita maksimalnya 6 rakaat atau 4 rakaat. Ataupun kalau yang penting kontinu adalah 2 rakaat. Karena Rasulullah mengatakan bahwa amal yang paling bagus itu adalah meskipun sedikit tapi terus menerus. Ya. Sedikit 2 rakaat, 2 rakaat, akhirnya bisa meningkat. Pasti pada saat kita sudah terbiasa, pasti kenapa? Kalau 2 rakaat rasanya nggak cukup. Akhirnya kan besoknya kita tambah 2 rakaat lagi 4. Wah minggu depan rasanya 2 rakaat ini masih banyak, ya tambah lagi 4 rakaat, 2 rakaat, 6 rakaat. Akhirnya kan paling tidak bisa dipertahankan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Ya termasuk tadi baca Yasin. Bagaimana kita membaca Al-Quran khususnya pada Ramadan ini. Tapi ingat, jangan hanya pada Ramadan. Setelah Ramadan upayakan kita, misalnya 3 bulan 1 kali khatam. Kalau Ramadan minimal 1 kali khatam. Bagaimana kalau saya tidak bisa khatam 1 kali? Iya, kalau memang apa yang kita semampu kita. Yang penting jangan lewatkan kita tidak membaca Al-Quran dalam setiap hari. Cuma Yasin aja, karena Yasin sudah saya hafal, iya baca. Allah tidak menyanyiakan amal usaha kita. Tapi sebaiknya
Nah, bukan hanya sekedar baca, ayo kita kaji. Yang mungkin juga sebenarnya ya, mungkin ada pengajian khusus surah Yasin supaya ibu-ibu bisa paham apa sih maknanya surah Yasin. Karena banyak di antara kita hanya taunya baca Yasin tapi tidak tahu sebaiknya lah kita dalami makna daripada Yasin itu mulai ayat pertama sampai ayat terakhir. Sekedar usul aja lah. Mungkin sebaiknya ibu-ibu, ayo nanti ustadznya kita mulai ayat 1 sampai ini ustadz ini, ayat 2 sampai ini ustadz ini. Akhirnya kita bisa paham maknanya surah Yasin itu. Ya, meskipun sebenarnya baca Al-Quran tanpa mengetahui makna, pasti ada getaran dalam hati kita. Karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah banyak penelitian tanpa orang mengetahui makna Al-Quran, tapi ada pengaruh kejiwaan terhadap dampak daripada bacaan Al-Quran. Yang terakhir adalah berinfak. Termasuk infak di sini adalah memberikan buka puasa. Kata Rasulullah SAW, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia memiliki pahala seperti pahalanya orang yang buka puasa itu yang kita berikan itu. Kalau 10 orang memakan buka puasa yang diberikan itu, maka kita dapat juga pahala 10 tanpa mengurangi pahalanya orang yang buka puasa. Jadi begitu banyaklah, apalagi Ramadan ini. Pahala kita berlipat-lipatkan, bukan hanya 70, bisa 700 sampai 7.000 pahalanya. Sekali aja kita melakukan kebajikan di dalam Ramadan. Oleh karena itulah, marilah kita meningkatkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini, mumpung kita diberikan oleh Allah kesempatan. Masih sehat, kita tidak tahu Ramadan ke tahun depan apa kita sampai atau tidak. Jangan sampai kita lewatkan begitu saja tanpa mengisi kegiatan-kegiatan amaliyah Ramadan. Dan amal ibadah itu bukan hanya kita harus duduk. Ya kita sementara menyapu kan bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah astagfirullah 100 kali. Selawat. Apalagi bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu manfaatnya misalnya selawat. Banyak sekali. Dari sisi kesehatan, orang yang sakit bacakan selawat insya Allah. Dengan pertolongan selawat kita, Allah memberikan kesembuhan. Saya lihat ibu-ibu daya ya, ini yang lagi viral juga, ini bisa menyembuhkan. Tapi saya kagum bahwa dia bilang, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Ya, saya entahlah apakah dia muslim atau tidak, tapi ya amal kebajikan itulah yang itu kita tingkatkan. Sehingga insya Allah menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita insya Allah orang yang mengoptimalkan Ramadan ini insya Allah akan mendapatkan jannatun naim insya Allah di akhirat nanti insya Allah. Demikianlah ceramah yang singkat ini, kurang lebih 30 menit ini. Marilah kita tutup pengajian kita ini dengan sama-sama baca doa. Ini ada titipan untuk kita bacakan Al-Fatihah dulu. Almarhum Abi Rizka Al-Katiri bin Said Sani Al-Katiri, almarhum Ramlah bin almarhumah Ramlah binti Haji Anam Rusali. Kita kirimkan Al-Fatihah, mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya dan mendapatkan tempat yang layak insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Iya karena Suratul Ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihah wa abwaabal salamah bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap Pandu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Udah sehat-sehat semua insya Allah. Amin, amin, tolong doanya. Amin amin. Luar biasa ibu-ibu semangatnya. Terima kasih Bu. Sehat semua Bu. Panjang umur insya Allah. Wih.